Indonesia dihebohkan dengan isu pernyataan Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund atau IMF yang meminta kepada pemerintah Indonesia untuk mempertimbangkan penghapusan kebijakan larangan ekspor nikel dan tidak meluas pada komoditas lain. IMF dalam laporan terbarunya meminta Indonesia menghapus kebijakan pembatasan ekspor nikel secara bertahap karena dinilai akan merugikan Indonesia. Permintaan tersebut tertuang dalam dokumen IMF Executive Board Concludes 2023 Article 4 Consultation with Indonesia. IMF meminta kebijakan hilirisasi terutama nikel harus berlandaskan analisis terkait biaya dan manfaat lebih lanjut. Kebijakan hilirisasi oleh Indonesia menurut IMF juga perlu dibentuk dengan mempertimbangkan dampak-dampak adanya potensi kehilangan pendapatan negara Indonesia, juga berdampak terhadap wilayah lain. Oleh sebab itu, IMF mengimbau adanya analisa rutin mengenai biaya dan manfaat hilirisasi. Analisa ini harus diinformasikan secara berkala dengan menekankan pada keberhasilan hilirisasi dan perlu atau tidaknya perluasan hilirisasi ke jenis mineral lain. Dengan demikian, IMF menilai otoritas harus mempertimbangkan kebijakan hilirisasi dalam negeri yang lebih tepat untuk mencapai tujuannya dalam meningkatkan nilai tambah produksi. Reaksi pemerintah tahun 2023 saat Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM masih dipimpin Bahlil Lahadalia. Politisi Golkar tersebut mengatakan kebijakan hilirisasi dan larangan ekspor nikel yang sudah dilakukan pemerintah sejak 2020 lalu telah berhasil menguntungkan hingga 30 miliar US dollar atau setara 450 triliun rupiah. Asumsi kurs Rp15.000 per US dollar. Bahlil menjelaskan, kebijakan hilirisasi dan larangan ekspor biji nikel yang sudah diterapkan sejak Januari 2020 telah berdampak positif pada perekonomian Indonesia. Dari sisi neraca perdagangan juga terjadi perbaikan. Dengan 25 bulan berturut-turut, Indonesia selalu mengalami surplus. Khususnya dengan Cina yang merupakan mitra dagang utama Indonesia, terjadi perbaikan neraca perdagangan. Pada 2018, neraca dagang RI dengan Cina defisit sebesar 18,4 miliar US dollar. Namun seiring dengan penerapan hilirisasi, defisit neraca perdagangan RI dengan Cina turun menjadi 1,6 miliar US dollar pada 2022. Bahkan menjadi surplus sebesar 1,2 miliar US dollar pada kuartal 1 2023. Kendati demikian, Bahlil mengakui dalam konteks penerimaan negara untuk pajak ekspor komoditas memang terjadi pengurangan
sejak kebijakan larangan ekspor diterapkan. Namun, ketika hilirisasi dilakukan, pemerintah mengantongi penambahan pendapatan dari sisi pajak penghasilan atau PPh badan, pajak pertambahan nilai atau PPN, serta PPh pasal 21 dari tenaga kerja, serta meningkatnya lapangan pekerjaan. Kementerian Investasi mencatat, sejak diberlakukan kebijakan hilirisasi, pertumbuhan penciptaan tenaga kerja rata-rata pada sektor hilirisasi tiap tahun mencapai angka 26,9% dalam 4 tahun terakhir. Begitu juga dari sisi pendapatan negara, ikut mencapai target di 2 tahun terakhir. Pada 2021, pendapatan negara mencapai 2003,1 triliun rupiah atau 114,9% dari target.